tidak dipahami oleh para pelaku usaha. Jadi ketika bikin merek, mereka ada yang sengaja dimirip-miripin, menyerupai brand terkenal, ya, dengan modifikasinya apa? Modifikasinya kayak begini, cuma dibedain penulisannya, padahal penyebutannya sama. Jangan, teman-teman. Ini bisa kena tolak, ya. Bahkan Zara-nya sendiri bisa nuntut, ya, karena tadi ada persamaan. Karena di undang-undang merek itu tadi merek dapat ditolak. Pertama bukan hanya saja sama penulisannya, logonya, ya, tapi sama penyebutan atau bunyinya tadi itu bisa kena tolak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin brand jangan dimirip-miripin atau menyerupai dari brand-brand yang sudah terdaftar. Untuk tahu brandnya udah terdaftar belum, tadi saya udah bagikan linknya. Untuk silahkan dicek. Jadi teman-teman sekarang yang lagi mau bikin brand atau udah punya brand tapi belum didaftar, segera cek deh. Kalau misalnya masih aman, buru-buru daftar. Ya, kalau misalnya dicek ada yang sama, ya teman-teman bisa buat keputusan apakah sekarang rebranding, ya, apakah harus seperti apa strateginya, teman-teman bisa putusin dari sekarang. Jadi jangan sampai nanti bisnisnya udah jalan, udah makin besar, ternyata nggak punya pilihan, nggak mau ngerubah juga, malah dituntut sama si brand terkenal tadi. Ya, kita bangun brandnya itu sulit, teman-teman. Ya, nge-branding itu jauh lebih sulit. Ya, bikin brand, nge-brandingnya sulit. Lebih sulit lagi, dan bahkan sangat sulit ketika kita disuruh nge-rebranding. Karena apa? Karena merek kita nggak bisa terdaftar. Saya udah nemu banyak banget brand-brand ya di yang ada ya, baik lokal atau internasional, itu yang mereka harus nge-rebranding brandnya. Karena apa? Nggak bisa. Mereka akuin mereka kesalahan telat daftar. Ya, brandnya udah jalan 5 tahun, ada yang 10 tahun nggak pernah didaftar mereknya. Tiba-tiba pas mau didaftar, udah ada brand yang lain yang sudah mendaftarkan lebih dulu, terpaksa dia harus rebranding. Wah, itu semua harus dirubah, ya. Baik dari logonya, brand identity, kadang harus rubah packaging, ya, rubah semua, maunya brand identitasnya dirubah. Biayanya jadi lebih besar. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak aware di awal. Mereka nggak tahu, nggak mau coba untuk mencari tahu. Bahkan kalau udah tahu, nanti dulu deh. Bayarnya berapa? Bayar daftar merek apa namanya? Di Hibra 3.950.000. Nanti dulu deh, gitu loh. Mendingan saya duitnya buat beli bahan. Mending buat beli apa namanya? Mesin, ya kan? Nah, lupa nih. Brandnya nggak didaftarin. Padahal teman-teman, brand itu adalah aset, teman-teman. Di dalam bisnis, aset itu ada yang berwujud dan tidak berwujud. Intellectual property itu atau hak kekayaan intelektual itu masuk ke dalam aset yang tidak berwujud. Ya, namanya aset kita mesti lindungin. Ya, karena kadang-kadang sekarang kan banyak banget bisnis yang divaluasi, katanya brand value-nya gede banget, mahal banget, kayak Apple. Sementara informasi dapat masih jadi brand value terbesar Apple, ya, brand Apple-nya. Kalau bisnis terbesar udah bukan Apple lagi, grupnya LV, ya, namanya LVMH kalau nggak salah, holdingnya. Itu dia punya brand di bawahnya banyak banget, brand-brand dari Prancis ya, di fashion, di parfum, di kacamata banyak banget. Itu grupnya LVMH, itu ada LV, ada Dior dan lain-lain. Itu perusahaan nilai apa? Valuasi bisnis perusahaan terbesar saat ini masih LVMH. Tapi kalau brand value, brandnya itu ada di Apple. Nah, kebayang nggak orang bisa ngeklaim brand value-nya besar, tapi kalau nggak didaftar tuh kan risiko banget, gitu loh. Siapa orang yang akan tertarik mau invest? Siapa orang yang tertarik mau beli sahamnya? Nggak ada, gitu. Nah, jadi penting teman-teman ya. Terlihatnya kecil urusan brand didaftarin, tapi tadi ketika udah jadi besar, ini akan lebih sulit lagi ketika harus merubah namanya, ya, nge-rebranding, atau bahkan kita harus kena masalah hukum untuk masalah merek dan gak tanggung-tanggung, ya. MP PS Store dan PS Glow ya, PS Glow dengan MS Glow fight kemarin, nilai tuntutannya hampir 39 miliar. Bayangin. Itu real, teman-teman. Itu yang ke expose, yang nggak ke expose masalah merek banyak banget, teman-teman. Ya, banyak banget. Jadi jangan menunda mendaftarkan merek, segerakan, karena prinsipnya tadi sistemnya adalah first to file. Next. Nah, masuk ke bab berikutnya adalah ngomongin masalah tim, ya. Sebenarnya ini kalau di hukum itu bahasanya
tenaga kerja atau ketenaga kerjaan, tapi saya pakai istilahnya tim aja. Kenapa? Karena ini paling paling nyaman di kuping. Karena kalau bilangnya ketenaga kerjaan, pekerja buruh, selalu diidentikan tuh dengan pabrik ya, dengan buruh-buruh di lapangan. Enggak. Namanya tim, teman-teman yang menggunakan karyawan ya, nanti bisnisnya pengen makin besar, timnya berkembang dari 1, 2, 5, 10, 100 dan seterusnya. Teman-teman harus tahu gimana aturan main tentang tim ini atau tentang tenaga kerja atau tentang karyawan. Karena banyak pelaku usaha bilangnya, oh saya bisnisnya tuh pengen berkembang, bisnisnya pengen autopilot, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan katanya. Gimana kalau bisnisnya bisa jalan, ownernya jalan-jalan, kalau tentang timnya aja dia nggak ngerti gimana manage-nya. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari aturan main sama si karyawannya. Dia nggak tahu dan bahkan nggak diatur. Kita masuk dulu ke definisi yang pertama adalah definisi pengusaha. Ya, ini mudah-mudahan dari tadi slide saya berubah sesuai dengan urutannya ya. Sekarang kita masuk di slide atau di page tentang pengusaha. Siapa yang dimaksud dengan pengusaha? Pengusaha adalah yang pertama definisinya ada pemberi kerja, ada pengusaha itu sendiri. Kita mulai dari yang pemberi kerja. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Siapa yang dimaksud pengusaha? Adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya dan atau berkedudukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Ini diatur di Undang-Undang Ketenaga Kerja, junto Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa saya mulai dari definisi pengusaha? Karena banyak banget yang berdalih, Bang, saya ngapain sih bikin perjanjian-perjanjian, bikin kontrak atau ikut aturan. Definisi pengusaha itu disebutin tuh orang seorangan, pengusaha, kamu ngeklaim pengusaha, kamu orang perorangan, nggak mesti punya PT dulu untuk ngatur karyawannya atau punya perjanjian kerja. Enggak. Kadang tuh ada yang eh, ada cerita ya. Awal itu dia partnernya itu pertama partneran. Lama-lama perusahaannya makin besar, akhirnya si partner berubah jadi karyawan tuh ada. Ada yang dari karyawan jadi partner itu ada. Artinya apa? Kita nggak bisa nggak bisa eh, memang udah disyaratkan khusus misalnya harus punya PT harus segalanya itu udah jelas lah itu udah tegas. Tapi untuk masalah karyawan ini apapun levelnya, apapun skala bisnisnya, mau itu orang perorangan atau PT sekalipun, atau koperasi atau yayasan, harus tunduk dan mengatur tentang atau tentang aturan main tentang karyawan. Apa sih aturan main yang perlu diatur? Setidaknya nih, masalah perjanjian kerjanya. Teman-teman tahu ya, mungkin udah familiar dengan istilah PKWT dan PKWTT. Apa sih PKWT dan PKWTT? PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Itu untuk karyawan kontrak. Kalau PKWTT itu adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu untuk karyawan tetap. Bedanya apa? Bedanya saya sudah bagikan ya sebagaimana yang teman-teman bisa lihat. Ini supaya memudahkan dan sangat sederhana sekali. Saya coba rangkumnya. Yang pertama, karyawan kontrak atau PKWT itu harus dibuat secara tertulis. Sedangkan karyawan tetap atau PKWTT bisa dibuat tidak tertulis. Jadi buat teman-teman yang meng-hire karyawannya itu PKWT atau karyawan kontrak wajib bikin tertulis. Undang-undang yang ngatur. Selanjutnya, masa percobaan. Di dalam karyawan kontrak atau di dalam PKWT tidak boleh ada masa percobaan. Masa percobaan itu hanya ada di karyawan tetap. Dan itu maksimalnya hanya 3 bulan. Kenapa saya sampaikan ini? Banyak sekali di lapangan, orang nge-hire, mempekerjakan karyawan kontrak, pakai probation atau masa percobaan 3 bulan. Nggak boleh. Contoh misalnya gini,
teman-teman mempekerjakan karyawan, kontraknya setahun, probation 3 bulan itu nggak boleh. Yang boleh adalah kamu saya pekerjakan jadi karyawan tetap, probation 3 bulan. Kalau lolos masa probation, evaluasi penilaiannya bagus, ya kamu jadi karyawan tetap di sini. Tapi akadnya dari awal untuk karyawan tetap dulu. Kalau dia memang mau dievaluasi 3 bulan atau 6 bulan, jangan pakai istilah tadi. Di kontrak setahun, terus probationnya 3 bulan, 6 bulan itu nggak boleh. Namanya adalah harusnya dirubah. Kontraknya harusnya 3 bulan atau 6 bulan untuk evaluasi dengan catatan. Setelah 3 bulan atau 6 bulan, baru dinilai. Layak nggak diperpanjang atau diangkat jadi karyawan tetap. Ya, jadi nggak boleh masa percobaan itu ada di karyawan kontrak. Selanjutnya, kalau misalnya dia memutuskan hubungan kerjanya, itu ada ganti rugi kalau di karyawan kontrak. Ini paling sederhana istilahnya adalah resign di tengah jalan. Ya, kalau di karyawan kontrak itu ada ganti rugi. Kalau di karyawan tetap itu nggak ada. Kalau dia mau keluar, keluar aja. Resikonya kalau karyawan tetap, kalau dia resign, nggak dapat pesangon. Nah, kalau karyawan kontrak, dia resign di tengah jalan, katakan misalnya dia kontrak 12 bulan, setahun. Jalan 6 bulan, dia resign. Berdasarkan undang-undang, si karyawan harus bayar ganti rugi. Ganti ruginya berapa? Sisa masa kontrak dikali gajinya. Jadi jangan main-main. Oh itu ya Bang, yang disebut penalti atau denda. Iya betul. Nah cuma salahnya praktiknya banyak di beberapa perusahaan, khususnya lembaga keuangan, denda atau penaltinya itu ditentukan. Misalnya apa? Kalau kamu resign sebelum kontrak berakhir, kamu harus bayar denda 250 juta, 1 M. Ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan undang-undang. Undang-undangnya bilang ganti rugi itu adalah sisa masa kerja dikali gaji. Sederhananya gini, kalau gajinya 10 juta sebulan, tadi sisa kontraknya dia 6 bulan, dia resign bulan ke-6, berarti dia harus bayar 60 juta. 6 bulan sisa masa kerjanya dikali 10 juta gajinya. Kayak gitu cara ngitungnya. Jadi bukan tiba-tiba langsung penalti berapa? 5 miliar, 1 miliar, itu nggak boleh. Ya. Nah ini teman-teman buat yang nanti mau jadi pengusaha, jangan bikin gitu perjanjiannya. Ya, ini menyalahi undang-undang ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah perbedaan yang berikutnya adalah karyawan kontrak itu ada kompensasi. Nah ini berdasarkan undang-undang cipta kerja, sekarang ada kompensasi. Jadi kalau tadi misalnya dia berhenti dia berhenti. Oh sorry, mengenai ganti rugi tadi, itu kan saya kasih contoh kalau karyawannya resign, termasuk juga kalau karyawannya di PHK. PHK ini artinya diputuskan hubungan kerjanya oleh si perusahaan. Itu dia perusahaan harus bayar ganti rugi juga. Jadi namanya ganti rugi atau istilah penalti yang ada di lapangan itu bukan hanya untuk si karyawan aja. Tapi kalau si perusahaannya mem-PHK juga dia harus memberikan ganti rugi. Terus di karyawan kontrak itu ada kompensasi. Ini produk yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan di karyawan tetap itu nggak ada kompensasi. Lawannya si kompensasi ini kalau di karyawan tetap ini adanya pesangon yang di bawahnya tuh. Ya. Jadi kalau misalnya karyawan itu di PHK, selain dia terima ganti rugi tadi, dia terima juga kompensasi. Nah, kalau di karyawan tetap, dia langsung terimanya pesangon. Ada 3 komponen. Ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak namanya. Ini 3 komponen. Sering disebut namanya uang pesangon itu ada 3 komponennya. Seperti tadi. Nanti ada breakdown lagi. Bahkan ada uang pisah. Kalau memang diatur di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Ini yang setidaknya pengusaha harus tahu. Ya, jangan sampai kalian nggak tahu. Atau kalian yang nanti mau jadi mau merintis jadi pekerja dulu atau jadi profesional, ini harus tahu. Ya, tentang aturan main di ketenaga kerjaan. Jadi jangan sampai nanti ada kesan perusahaan membohongi atau dalam tanda kutip membodohi karyawannya, atau karyawan juga begitu karena tahu ini bosnya nggak paham nih, terus habis itu dia mencoba-coba untuk mengkelabui perusahaannya dengan aturan ketenaga kerjaan. Ini juga jangan sampai. Nah, gimana biar jangan sampai? Ya tadi kita update lah, belajar seperti ini teman-teman mengetahui aturannya. Selanjutnya adalah aspek legal yang teman-teman perlu pahami adalah perpajakan atau tax. Saya nggak akan bahas banyak karena saya yakin pasti sudah ada materi khusus yang membahas ini. Ini biasanya masuk di bagian finance, accounting. Tapi tax ini penting. Kenapa? Karena banyak pelaku usaha itu yang mengabaikan. Merasa bisnisnya masih kecil, masih UMKM, atau bahkan berlindung dengan UMKM-nya padahal omset udah miliaran, nggak pernah aware, nggak pernah patuh sama pajak.
teman-teman, pajak itu perintahnya adalah taat untuk melapor. Ketika kita melapor, belum tentu kita harus suruh bayar, gitu. Jadi yang selalu saya tekankan, saya edukasi, mengajak dan mengingatkan teman-teman pelaku usaha adalah bisnisnya dijalankan dengan benar, bisnisnya taat pajak, dilaporkan. Ya, karena tadi ketika kita lapor bisa jadi pajak itu sebenarnya nol, bisa jadi ya, nggak pasti. Nah, untuk bisa supaya pajaknya nggak besar, ada namanya metode atau strategi namanya tax planning. Kita harus merencanakan ya, bisa tuh di tax planning supaya tahu. Jadi jangan sampai nanti kita kelebihan bayar ya. Kalau kekurangan bayar pasti kita ditagih sama pajak. Kalau kita kelebihan bayar, waduh itu buat kita ke kantor pajak tuh sulit karena kita bisa diaudit. Nah, jadi jangan sampai tuh uang kita masuk kelebihan ke negara. Nah, itu ada strateginya namanya tax planning. Nah, jadi saya sampaikan untuk pajak ini teman-teman taati ya, patuhi untuk melaporkannya ya, pahami kira-kira saya kena pajak apa aja. Untuk teman-teman UMKM itu perhitungan masih mudah, bisa menggunakan tarif khusus UMKM itu nilainya 0,5% dari omset atau revenue cara perhitungannya. Jadi sederhana. Karena kalau teman-teman sudah di atas 4,8 M itu menggunakan tarif normal. Ya, perhitungannya adalah 11%. Gitu. Nah, jadi masih UMKM ya omsetnya di bawah 8 M bisa menggunakan tarif khusus UMKM tadi. Mulai dari sekarang sudah apa namanya aware terhadap perpajakan karena saya banyak banget ketemu kasus, ketemu klien punya masalah terhadap pajak ya. Ada yang mau IPO ternyata kehambat masalah pajak, ada yang perusahaannya mau diinvest orang begitu pas diaudit ternyata utang pajaknya banyak. Ini jadi akhirnya jadi sandungan bisnisnya nggak bisa berjalan dengan baik. Itu tadi teman-teman yang apa namanya saya udah sampaikan poin-poin apa aja yang teman-teman harus cermati, teman-teman harus apa ketahui terkait dengan legal bisnis atau legalitas dalam bisnis. Yang kalau boleh dirangkum, benefitnya apa sih kalau bisnis kita legal? Yang pertama adalah mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Ya tadi kita udah ngomongin kan, ya aturan main di perjanjian, di PT, di perizinan, segala macam, ya. Kalau misalnya bisnis kita nggak legal, nanti gimana? Nah, kita nggak punya kepastian hukum. Kalau kita nggak didaftar, kita nggak punya kepastian perlindungan terhadap merek kita. Orang lain bisa ngeklaim, bisa ngaku-ngaku, apa namanya, atau bahkan mendaftarkan lebih dulu karena tahu kita apa namanya belum daftar dia daftarin. Bahkan serat ini digunakan oleh kompetitor. Ada klien kita itu mereknya itu daftar sama dia. Si kompetitor tahu belum didaftar, didaftarin sama dia. Segitu ya dalam kutip culas ya. Segitu culasnya tuh didaftarin. Ini strategi si kompetitor untuk menjatuhkan si kompetitornya dia. Didaftarin sama dia. Tujuannya apa? Supaya dia rebranding kan kalau dia rebranding berarti kan restart lagi dari nol. Berarti harus campaign lagi, marketing lagi, gimmick lagi. Nah, ini jadi strategi. Jangan sampai hal itu dilihat sama kompetitor kita yang lebih paham tentang legal bisnis, ya. Jadi benefit bisnis legal adalah mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Yang kedua, mempermudah pertumbuhan dan perkembangan skala bisnis. Yang ketiga, meningkatkan value bisnis. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan, ya. Karena di zaman sekarang, ketika bisnis kita legal, ketika bisnis kita punya izin BP POM aja, atau udah ada logo halalnya, trust orang kan meningkat, ya. Ini dari sisi konsumen loh, dari sisi pembeli bisa melihatnya seperti itu. Ya. Bayangkan kalau teman-teman datang ke sebuah tempat, ya, restoran, maksudnya area tempat makan gitu, food court, pengen makan bakso. Ada bakso yang sejenis, maksudnya misalnya sama-sama bakwan Malang, misalnya bakwan Malang gitu. Yang satu brand A, yang satu brand B. Yang brand A udah ada logo mereknya terdaftar R, tiba-tiba di situ apa namanya ada logo halalnya. Ini deh sederhana aja. Kira-kira teman-teman akan condong kemana? Ke bakso A atau bakso B? Pasti ke bakso B yang tadi secara legalitas tuh sudah jelas gitu. Untuk menentukan pilihan. Ini dengan catatan tadi ya harganya mungkin sama atau apa namanya rasanya juga sama-sama enak gitu. Tapi kalau misalnya rasanya juga dipertanyakan, nah ini perlu dikoreksi lagi dari bisnisnya. Intinya gini teman-teman, kalau bisnis itu
produknya bagus, enak itu udah wajib. Jadi jangan pernah membranding atau membanggakan promosi bahwa produk saya paling enak. Semua orang kan ngeklaim produknya enak. Terus diferensiasi kalian apa? Nah, ini makanya masuk di poin berikutnya. Memberikan diferensiasi tadi. Dengan legal itu bisa memberikan diferensiasi. Oh, brand kita udah terdaftar. Oh, bisnis kita ada PT-nya. Oh, kita punya BPOM. Oh, kita punya halal. Oh, kita kalau perjanjian sama distributor ada perjanjiannya. Oh, kita sama karyawan tuh aware ada kontraknya segala macam. Artinya value dari core bisnisnya tuh jelas banget. Ini jadi diferensiasi. Ketika investor mau masuk, dia jadi trust. Jadi masalah meningkatkan kepercayaan dan memberikan diferensiasi ini ranahnya bukan cuma ranahnya konsumen aja, tapi bisa di sisi investor atau siapapun yang punya kepentingan dengan bisnis kita. Yang selanjutnya adalah memperbesar diterimanya dalam proses pengadaan tender. Ya, banyak nih bisnis-bisnis yang mainnya B2B atau tender. Ketika bisnisnya legal, ya pasti memperbesar untuk dia bisa diterima. Yang terakhir adalah tadi memperbesar peluang mendapatkan investor atau kerjasama. Ya, banyak banget perusahaan-perusahaan yang ketika mau berkembang, ya mau dapat investor, akhirnya tadi kejegal gara-gara bisnisnya itu belum legal. Bahkan itu kena kasus, kejegal, ada yang akhirnya rugi sampai miliaran, nah, ada yang akhirnya harus berproses ke polisi, ke pengadilan, itu banyak. Untuk itu makanya saya punya hashtag itu jangan tunggu kasus. Di penghujung, di penutup, saya akan tutup dengan story case klien saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran teman-teman. Yang pertama adalah bisnisnya fashion hijab. Saya nggak bisa sebutin brandnya. Kalau saya sebutin brandnya, ini teman-teman yang perempuan pasti tahu brandnya. Ya, karena followersnya gede banget. Pada saat itu aja, pada saat case ini terjadi, followersnya udah gede, apalagi sekarang gitu ya. Ini ceritanya kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu. Jadi ceritanya brand ini itu setelah pada saat itu ya, pada saat 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu itu bisnisnya itu udah jalan sekitar 5 tahunan. Ya, jadi anggaplah bisnisnya itu running di 2010-an lah katakan. Dari 2010 sampai 5 tahun ke depannya itu dia nggak daftarin brand, nggak peduli sama sekali. Pokoknya fokusnya branding. Wah, konten terus, kontennya keren-keren lah. Konten si brand hijab ini. Konten terus, marketing, sales, gede lah, followers banyak, omsetnya juga gede banget, brandingannya udah oke lah, punya reseller, distributor, dan seterusnya. Intinya di tahun ke-5 ke-6, dia mulai sadar nih, oh ya brand saya belum didaftar ya. Mungkin mulai nih, dapat konten-konten legal, nggak tahu mungkin dari saya atau dari siapa, wah kayaknya brand saya harus didaftar. Akhirnya begitu dicek, ternyata brand yang dia pakai itu udah terdaftar oleh orang lain di brand fashion. Nah, bayangin itu teman-teman. Omset udah miliaran, followers pada saat itu belum M tapi udah ratusan K pada saat itu. Sekarang sih udah M followersnya. Kebayang nggak teman-teman? Gila nih, gimana nih brandnya? Apa iya saya mesti rebranding? Wah nanti gimana? Wah pertimbangannya pelik banget, susah banget segala. Akhirnya dia berkonsultasi akhirnya nanya, ini gimana ya solusinya? Bisa nggak merek? Dia spontan bilang, bisa nggak merek orang itu saya beli? Wah, karena ngerasa dia punya duit kan, bisa nggak brandnya itu beli? Saya bilang, bisa, brand itu bisa dibeli. Gitu loh. Oh bisa dibeli? Bisa. Merek itu bisa dialihkan. Bisa dengan jual beli, hibah, atau sebab pewarisan. Bisa. Dia kan karena aset tadi kan, dia kayak aset. Oh bisa ya? Oh boleh deh. Akhirnya dicari tahu lah. Dicari tahu, dapatlah walhasil kontak si pemilik brand tersebut. Akhirnya dia kontak-kontakan, ternyata pemilik brand ini adalah ibu rumah tangga, pernah punya bisnis fashion dengan brand tersebut, tapi vakum. Nggak jalan bisnisnya. Infonya sih karena ngurus anak gitu ya. Ya karena dikontak, ya dia si brand owner ini kan memperkenalkan diri, saya si Fulana gitu, perempuan kalau saya Fulana dari brand ini segala macam, intinya tertarik lah pengen beli. Ya dia karena tahu tadi brand ini besar, ditanya mau nggak brandnya kalau misalnya saya dialihkan ke saya bayarin. Maksudnya gimana? Ya saya beli. Oh boleh. Dipikir orang ibu rumah tangga mungkin di rumah lagi dasteran, lagi ngurus anak, tiba-tiba ditawarin mereknya, ya mau aja. Tahu teman-teman?
Ketika ditanya, mau nggak mau, berapa mau dijual? 800 juta. Si ibu rumah tangga tadi yang brandnya atau bisnisnya vakum mau ngejual brandnya 800 juta. Berarti nama doang nih, bukan bisnisnya yang mau dibeli. Nama doang 800 juta. Ya kebetulan karena si klien kita itu mampu, punya duitnya, ya dia denger gitu, ya mungkin shock juga, mahal banget. Tapi ya karena memang udah nggak ada pilihan, dan kalau harus rebranding, biaya campaign iklannya, modelnya, dan lain-lainnya mungkin bisa belasan M. Dia pikir mendingan saya bayarin. Singkat cerita terjadi negosiasi, dan akhirnya putus di angka hampir setengah M brandnya. Poin apa yang mau saya sampaikan? Brand tadi, kalau udah legal, aset kita udah kita lindungi, bisnisnya nggak jalan aja nilainya segitu. Ya, jadi artinya di sini saya bukan ngajarin teman-teman, udah daftarin brand, nanti tiba-tiba dijual ke orang. Ya kalau misalnya pas dapatnya gitu, oke juga, lumayan tuh dapat apa namanya duren jatuh lah istilahnya kalau kayak gitu. Tapi artinya apa? Bayangin kalau misalnya teman-teman di posisi kayak si yang terdaftar tadi, si ibu rumah tangga nggak mau jual. Kira-kira gimana? Dia harus rebranding. Habis mungkin belasan miliar untuk melakukan rebranding campaign. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada klien saya, itu harus dipanggil polisi. Seorang UMKM, jualannya frozen food, karena nggak punya BPOM. Kok bisa sih Bang? Iya, karena aturannya dengan tegas bilang, ya produk yang intinya yang mengharuskan punya izin edar BPOM, kalau misalnya nggak punya dan diedarkan, ini sanksinya pidana. Kenapa? Karena nggak main-main. Memang ini kan kaitannya sama makanan dan apa namanya minuman atau obat-obatan. Kalau tiba-tiba orang keracunan atau orang jadi sakit, ya ini kan akan dampaknya lebih besar lagi. Bermasalah sampai akhirnya harus ke kantor polisi. Itu dua. Yang ketiga, ada klien kita lagi, ya. Dia berbisnis dengan partnernya, biasa awal hubungan selalu manis ya pada saat PDKT, pada saat masih cinta-cintaan. Begitu bisnisnya masuk ke tahun kedua, ketiga, bisnisnya makin besar, mulai terjadi dispute. Begitu ada masalah, mereka mulailah yang satu mencari-cari kesalahannya yang lain, bilang wah ini pembagi hasil kita nggak baik segala macam. Begitu mereka mau kembalikan ke kesepakatan, mereka nggak punya perjanjian. Akhirnya harus somasi-somasian, harus tuntut-tuntutan ke pengadilan, berujung kerugian sampai miliaran, ya, akibat nggak punya perjanjian. Yang terakhir, ada klien saya, ya, pada saat itu lagi bahasa fundraising, pada saat dua ya, investor yang mau masuk, investornya sekali hukum. Mereka melakukan namanya due diligence, pemeriksaan, diaudit lah. Audit itu ada dua, audit finance. Diaudit. Di finance oke, bagus, dilihat salesnya bagus, apanya atau cost-nya juga bisa ditekan, intinya bisnisnya profitable. Masuk ke legal, ternyata ditemukan ada izin ini yang belum dipunya, ya merek belum terdaftar, akhirnya investornya memilih mundur. Kenapa? Karena dia bilang ketika saya keluarin duit bukan sedikit, miliaran, tiba-tiba saya invest, bisnisnya nggak legal, bisnis saya nggak aman. Bukannya untung, akhirnya berujung kasus. Intinya teman-teman, jangan tunggu kasus baru ngurus. Untuk itu, bisnis harus legal. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsira Bang. Ini saya jujur Bang ya, to be honest, saya dari awal tadi mendengarkan dari perjanjian kontrak sampai di akhir ini benar-benar menurut saya ini menarik. Dan di akhir Abang tadi
memberikan tagar ke kita, jangan tunggu kasus. Kita sebagai pemuda nih Bang ya, selagu nanti akan jadi masa depan dan ekonomi kreatif bangsa, kita malah jadi nggak takut nih Bang. Malah jadi ya kita lebih selektif untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi dari tagar Abang. Mungkin langsung aja Bang ya, biar kita nggak kelamaan mempersingkat waktu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Bang. Bang Husni, sorry saya mau konfirmasi, kira-kira lebih enak satu pertanyaan langsung dijawab apa mau ditampung Bang? Eh, nggak apa-apa deh, kita coba satu-satu dulu aja ya. Nanti mungkin saya Oke, jawab agak-agak ini singkat ya. ada 3 pertanyaan aja kok Bang, 3 pertanyaan. Boleh. Yang pertama ada pertanyaan dari Husnul Khotimah. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Izin bertanya Pak Husni, semisal bisnis kita secara skala nasional dan kita ini terhitung tunggal atau yang pertama mendaftar skala nasional. Lalu bisnis kita ini bertumbuh ke skala internasional. Semisal kita menemukan kesamaan brand di skala internasional tersebut, apakah hal tersebut menjadi hal yang perlu dipermasalahkan? Baik Bang, gimana tuh Bang? Oke, jadi mengenai perlindungan merek itu terdaftarnya, dilindungi itu teritorial, tergantung di negara tersebut. Jadi kalau teman-teman di Indonesia hanya terlindungi di Indonesia. Ketika nanti mau ekspansi, misalnya katakan ke Amerika, ke Eropa, Eropanya spesifik ya, mau ke negara mana, misalnya UK atau Belanda, teman-teman harus mendaftarkan ke Belanda, ke UK, ya, ke Amerika, itu harus didaftarkan per negara. Memang yang berlaku di internasional seperti itu. Saat ini sudah ada namanya sistem WIPO. WIPO itu teman-teman bisa mendaftarkan dari Indonesia untuk ke negara luar. Itu udah banyak. Kita sering proses juga. Misalnya teman-teman mau ekspansi nih kemana? Middle East, Dubai. Daftar dari Indonesia ke untuk di Dubai brandnya terdaftar bisa. Gitu. Jadi ketika teman-teman ekspansi keluar, pastikan terdaftar di negara. Jadi teman-teman harus ngecek dulu di negara itu brand yang sama udah ada belum. Nah, untuk brand-brand yang kakap, yang besar-besar, itu biasanya mereka udah punya bisnis plan kan. Jadi kadang-kadang tuh bisnisnya belum berkembang ke negara itu, mereka udah daftarin dulu. Misalnya udah tahu, oh 5 tahun lagi saya akan masuk ke market misalnya ASEAN, Asia. Jadi mereka udah titik-titikin tuh negara mana. Ya mereka investasi dulu aja, daftarin mereknya. Toh nggak rugi kok, apa ruginya? Mereka daftarin, ya kan? Kalau emang ternyata mereka nggak jadi masuk ke negara itu, rugi apa enggak? Bahkan malah jadi investasi. Kalau tiba-tiba bisnisnya nggak jalan, ada orang tertarik, bisa dibayarin kayak tadi kan? Ada nilainya. Itu ceritain kata itu yang benar-benar punya apa emosional apa namanya emosional story ya, yang transaksinya biasa aja gitu, tawar menawar itu yang 2M 3M tuh beli merek banyak gitu. Itu tadi karena punya punya apa namanya emosional story-nya karena ibu rumah tangga ya kayak gitu. Tapi kalau yang secara bisnis ada orang bisnisnya nggak jalan tiba-tiba jual mereknya dihargain 1M 2M itu banyak banyak. Mudah-mudahan Oke, bisa menjawab. Husnul Khotimah jadi sudah terjawab ya tadi secara teritorial bahkan secara area berarti ya, regional memang harus didaftarkan. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bang dari Putri Mardiana. Izin bertanya Pak Husni, seperti yang kita tahu, Eiger itu salah satu nama brand terkenal. Dan ini dia dapat studi kasus nih Bang dalam pertanyaannya. Jadi dia menjumpai ada logo bahkan isi dalam bisnis Eiger itu terdapat pada bisnis merek lokal yang namanya Erger. Tapi kualitasnya tidak sebagus Eiger yang asli. Jadi pertanyaannya, apakah Eiger tadi tidak menuntut kepada Erger ini yang niru dia? Karena sampai sekarang produk yang lokal tadi Erger ini masih ada Bang. Masih ada. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita sudah punya usaha yang terkenal dan diikuti orang, apakah kasus di atas harus gimana Bang? Apa kita bisa menuntut ataupun kita tidak usah menuntut? Nah, seperti itu. Oke, pertanyaannya menarik karena dia nanya ini bukan si Eger kenapa nggak nuntut. Karena kalau ditanya kenapa Eger nggak nuntut, ya saya juga nggak tahu kenapa Eger nggak nuntut. Bisa jadi mereka tuntut atau nggak diekspos ke publik, bisa jadi juga. Tapi karena pertanyaannya, kalau kita ada di posisinya Eger dan Airger tadi, ya si brand yang mengikuti tadi, yang apa membuat mirip-miripin brand si Eger itu, kalau kita di posisi itu, teman-teman punya dua pilihan, ya bisa menuntut dan punya hak yang terdaftar pastinya ya, punya hak untuk menuntut silakan. Atau kalau teman-teman nggak mau menuntut pun juga silakan, tapi ada risikonya apa? Berarti di pasaran ada brand KW-nya nih yang berkeliaran. Otomatis apa? Mengakuisisi customer-nya teman-teman. Ketika ada brand nih mirip, ya, apalagi kalau logonya mirip banget,
terus harganya lebih murah, kan banyak orang ketipu tuh. Akhirnya jadi beli brand KW-nya kan. Resikonya apa? Resikonya tadi customer teman-teman terakuisisi. Tapi, nah ini ada ini juga, ada studi case juga di beberapa brand besar. Ya teman-teman tahu lah, brand kayak misalnya brand-brand fashion luar kayak LV, Gucci. Kan teman-teman suka tahu kan ada yang meleset itu dari Cina, dari mana itu kadang-kadang brandnya diplesetin jadi apa Gucci ya, tapi logonya mirip Gucci, Gucci gitu. Terus habis itu apa namanya tulisannya dirubah-rubah fontnya, bang itu kok nggak dipermasalahin? Ya tadi kadang-kadang skala brand kayak gede kayak Gucci kayak LV, mereka lihat ini marketnya sama nggak sih sama kita. Kalau marketnya beda ya udahlah, gue nggak mau pusing lah gitu loh, biarin aja gitu loh. Tapi kalau misalnya marketnya sama itu dituntut habis-habisan gitu loh. Nah biasanya tuh yang bermain itu pasti beda kelas, beda strata. Yang satu brandnya memang kelas A, nah yang biasanya yang ngikut itu kelas C. Nah tapi kalau levelnya sama-sama lokal, sama-sama apa namanya target market yang sama, yang kayak tadi contoh kasus yang dibilang si Eger tadi, ini menurut saya ngeganggu. Nah kalau teman-teman di posisi itu teman-teman bisa nuntut. Tapi kalau mau nuntut terdaftar dulu. Jangan, saya pernah tuh punya klien datang ke kita, bang kita mau somasi nih, ada orang apa namanya brandnya sama kita. Oh gitu, oke. Mana sertifikat mereknya? Oh, kita belum daftar bang. Ya mana bisa, saya bilang mau nuntut tapi mereknya belum terdaftar. Nah, ini kan lucu gitu. Kayak kita bilang, ada orang masuk ke rumah saya, itu rumah kamu ya? Buktinya mana sertifikatnya atas nama kamu? Oh saya belum beli sih, mungkin baru DP atau segala macam. Kan nggak bisa juga, nggak mungkin. Tadi kan sama kayak aset kan. Nah by the way teman-teman, merek itu terbitnya itu bukan izin. Jadi bukan izin merek, tapi sertifikat merek. Artinya apa? Yang diberikan adalah perlindungan hak oleh negara. Sama kayak tanah tadi. Makanya tuh apa namanya merek itu diposisikan tuh aset. Karena yang diberikan adalah perlindungan hak. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Bang, ini ada selanjutnya pertanyaan dari Zami. Izin bertanya Bang Husni, terkait hak kekayaan intelektual. Apakah ini harus didaftarkan dan bagaimana cara mendaftarnya? Dan biasanya tuh berapa sih Bang dana untuk mengurus hak kekayaan intelektual tadi? Ya kalau ditanya harus, sudah harus. Bahkan tadi kan di hashtag saya terakhir jangan tunggu kasus gitu loh. Masa kita mau daftarnya kalau pas sudah tunggu kasus kita baru ngurus, nah kan nggak mungkin kan. Jadi kalau ditanya harus daftar, ya harus. Ya. Terus kalau tadi gimana cara daftarnya? Daftarnya ke DJK. Ya teman-teman bisa mendaftarkan sendiri silahkan. Kalau misalnya tidak punya kemampuan atau bingung, takut salah, antar akhirnya malah tadi harusnya daftarnya kelas fashion, kelasnya kelas 25, ternyata karena main klik-klik aja akhirnya daftarnya di kelas misalnya tas misalnya, atau di kelas apa namanya obeng. Ada tuh, ada kelas obeng. Tiba-tiba pengennya pakaian nih baju, ternyata karena nggak ngerti daftarnya di kelas elektronik, itu kan jangan sampai. Nah, untuk menghindari hal itu teman-teman bisa menggunakan konsultan. Nah, kita di Hibra ada layanannya. Teman-teman tinggal visit aja ke Hibra, nanti tinggal mendaftarkan, akan dibantu semuanya. Pemeriksaannya dibantu, dikasih analisanya juga, ya, didampingi plus dimonitoring. Dimonitoring sampai terdaftar, karena pendaftaran merek itu prosesnya lumayan teman-teman, kurang lebih 12 bulan. Nah, biasanya itu pelaku usaha kalau daftar sendiri, mereka nggak ngecek-ngecekin. Tiba-tiba ada dokumen yang kurang, tiba-tiba kena usul penolakan nggak ditanggepin. Nah, akibatnya kalau nggak ditanggepin 60 hari itu mereknya akhirnya kena penolakan. Nah, kalau dengan konsultan, kalau di Hibra itu di layanannya itu plus sampai monitoring. Jadi sampai terbit sertifikat, nah, teman-teman enak, udah tinggal duduk manis aja. Itu biayanya 3.950.000 per merek per kelas. Sangat affordable. Ini perizinan yang boleh saya sampaikan, ini perizinan yang biayanya sangat terjangkau, affordable, tapi value-nya itu kalau udah bisnisnya gede, nilainya kayak tadi ratusan juta, miliaran gitu loh. Bahkan ada saya punya klien, dia memang bisnisnya udah lumayan oke. Bisnisnya tuh apa namanya selalu gini. Jadi kalau dia mau launching produk setahun depan, 2 tahun sebelumnya, dia tuh udah daftarin dari sekarang. Dia invest aja, dia bilang nggak apa-apa, mau sih invest aja, saya daftarin dulu gitu loh. Kalau nanti jadi jalan alhamdulillah, kalau nggak jadi jalan ya udah, yang penting itu merek punya saya. Next ada orang yang mau, ya kali ada yang mau bayarin pak 100 juta, 200 juta, se-M, ada yang gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi nggak ada ruginya kalau kita nggak daftarin. Seperti itu penjelasan pendaftaran merek. Baik Bang, mungkin ini terakhir Bang dari saya sendiri nih sebagai
MC, saya juga tertarik untuk bertanya. Kebetulan Bang, perkenalkan saya Aufa Raffi. Saya ini mahasiswa beasiswa Bang, asal Kalimantan Timur. Saya kebetulan ngikutin Abang di media sosial. Saya kenal Abang tuh dari akhir tahun 2022. Saya tertarik dengan konten Abang yang waktu itu tentang agreement kontrak. Tadi juga di materi awal juga Abang sampaikan. Waktu itu saya melihat tentang bagaimana kontrak itu harus tertulis. Berbahayanya kontrak perjanjian ketika tidak tertulis. Nah, di sini tuh saya mau ngasih studi kasus sih Bang, pengalaman dari teman-teman mahasiswa. Kan banyak nih Bang teman-teman mahasiswa yang pengen kerja, terus magang segala macam. Ada teman saya tuh kerja di suatu toko Bang ya, suatu toko. Mungkin dia kerjanya itu emang dari mulut ke mulut dengan bapaknya tadi. Tidak ada kontrak perjanjian tanda tangan. Dan kadang mungkin honor yang didapat tuh kadang nggak sesuai Bang tiap bulan, naik turun. Dan ada sempat beberapa bulan yang dikecewakan tentang honor yang diberikan, tetapi pekerjaannya, pertanyaan saya adalah apakah ada kualitas atau level tertentu sebuah perusahaan untuk agreement kontrak tadi? Apakah harus corporation yang sudah levelnya tingkat atas, ataupun seperti toko-toko tersebut juga bisa kita ajukan Bang sebagai kita misalnya pekerja? Ya, kalau ditanya levelnya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, lebih enak kita kan merefernya tuh merujuknya ke definisi. Definisi pemberi kerja atau pengusaha itu udah jelas, orang perorangan, ya. Jadi baik dia bisnisnya punya PT atau nggak punya PT, ya namanya perjanjian idealnya dan diharuskan itu tertulis. Nah, lebih khusus lagi untuk perjanjian kerja. Tadi saya sudah sampaikan, kalau dia kontrak itu udah harus tertulis. Siapa yang bilang harus? Itu si undang-undang yang bilang harus tertulis. Nah, jadi kita sebagai pekerja, pekerja yang sudah paham, ya, kita boleh memintakan. Gitu. Cuma memang perlu dipahami banyak nih di luaran sana pelaku usaha yang nggak paham ginian. Jadi ketika teman-teman sebagai pekerja minta, pasti dimikir, lu ribet banget sih, gue cari orang lain aja lah. Nah, ini mungkin perlu teknik dan strategi untuk menyampaikan. Karena ketika teman-teman diterima kerja nih, di mana di kondisi sekarang cari kerja tuh lagi susah, tiba-tiba teman-teman udah dapat kerja bagus, tiba-tiba bilang, Pak, saya minta perjanjiannya, Pak. Ah, udah nanti aja deh, saya masih belum bisa nih. Teman-teman minta terus, akhirnya dia bilang, aduh kamu ribet banget deh. Terus teman-teman akhirnya bilang, ya kalau nggak ada kontraknya saya nggak mau kerja. Itu pilihan teman-teman. Apakah tetap masih mau bertahan di kultur perusahaan yang seperti itu, di tempat usaha yang seperti itu silahkan. Tapi menurut saya adalah kalau teman-teman bisa mengedukasi dengan baik, akhirnya memberikan satu informasi baru, wawasan buat si ownernya, menurut saya bagus. Apa? Merubah kultur di perusahaan tersebut. Yang tadinya nggak aware terhadap kontrak kerja, akhirnya jadi aware. Nah, tapi lagi-lagi, perubahan itu sulit ya. Perubahan itu nggak mudah gitu. Jadi perlu mungkin komunikasinya. Tapi kalau ditanya mengenai masalah perlu nggak perjanjian, udah jelas banget. Tadi saya udah sampaikan, terus juga mungkin Mas udah pernah lihat konten saya juga, saya udah sampaikan namanya perjanjian, khususnya perjanjian kerja itu wajib tertulis untuk yang kontrak ya. Kalau yang tetap itu memang masih secara undang-undang diperbolehkan lisan. Kenapa? Karena kan tadi di awal saya udah sampaikan kan, kesepakatan untuk perjanjian itu bisa lisan atau bisa tertulis. Jadi kalau buat tetap itu selama dia bekerja di situ menerima gaji sudah dibuktikan tuh kalau dia betul memang karyawan di situ. Tapi kalau karyawan kontrak permasalahannya untuk membuktikan dia kontraknya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun dari mana? Harus ada perjanjiannya kan? Karena kalau nggak ada perjanjian tiba-tiba kamu besok berhenti ya kenapa? Kan saya kontrak kamu cuma 2 bulan, 2 bulannya besok habis. Terus teman-teman bilang kayaknya enggak deh Pak, kayaknya Bapak dulu pekerjaan saya bilangnya 6 bulan deh Pak. Kan lumayan Pak, bulan depan masih Ramadan, THR. Nah ini sering jadi masalah nih. Kenapa undang-undang atau pembuat undang-undang itu saya bisa pahami apa namanya arahnya kemana? Kenapa orang karyawan kontrak itu harus tertulis supaya tadi namanya karyawan kontrak kan terkait sama jangka waktu. Kalau jangka waktu yang nggak tertulis, masing-masing orang punya penafsiran sendiri-sendiri. Ini sering jadi permasalahan, sering terjadi sengketa. Jadi ya untuk karyawan kontrak diwajibkan harus tertulis. Kalau karyawan tetap masih diperbolehkan untuk tidak tertulis. Biasanya kalau karyawan tetap tuh hanya pakai SK ya, SK pengangkatan itu juga banyak. Terus tadi singgung-singgung tentang magang. Nah, magang secara aturan juga sama. Dia masuknya kategorinya ke karyawan kontrak permagangan. Tapi untuk dia itu ada yang pakai perjanjian yang rapi itu, ada yang pakai perjanjian, ada yang
pakai surat keterangan aja. Sebenarnya nggak ada masalah pakai surat keterangan. Intinya ada tertulis aja. Supaya kita tahu, oh statusnya dia apa, dia magang di situ atau dia kontrak di situ sampai berapa lama, gajinya berapa, untuk menghindari tadi. Tiap bulan tuh gajinya yang diterima bisa beda-beda. Nah, itu jangan sampai. Ya, jadi menjawab pertanyaan, eh, perlu nggak? Sangat perlu untuk karyawan kontrak tertulis. Nah, kalau ngomongnya konteks kesepakatan secara umum, perlu nggak perjanjian itu dibuat tertulis? Perlu juga tadi yang saya sampaikan untuk menjadi dokumentasi terhadap kesepakatan yang kita buat. Kenapa? Karena manusia pada prinsipnya itu mudah lupa, ya. Bukan malah mudah ingat, tapi mudah lupa. Kalau kita nggak ada perjanjian tertulis, ketika kita lupa, ketika kita ada masalah, kita mau merujuknya kemana? Ya, bahkan kalau kita berpegang sama apa tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran kan dibilang kan, ya, kita mau bermuamalah hutang piutang, catat, disuruh catat, catatnya apa? Tulis, hadirkan saksi. Nah, itu kan sudah diperintahkan. Sebenarnya kan maknanya banyak para ustadz ulama juga yang pernah saya dapat ilmunya itu memaknainya nggak cuma buat perjanjian hutang piutang. Kadang-kadang orang salah nafsir, oh itu maksudnya hutang piutang aja. Enggak, bermuamalah. Semua muamalah catat, tertulis, hadirkan saksi lebih baik, dua saksi minimal. Nah, jadi kan sejalan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik Bang, terima kasih atas respon dan jawabannya. Baik teman-teman, kita telah berada di penghujung acara. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmunya Bang. Menurut saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga merasa seperti itu, di siang kali ini kita mendapatkan ilmu yang sangat mewah, yang mungkin kita mengira bahasanya tinggi, tapi ternyata bisa disampaikan dengan sangat santun dan juga sangat bisa diterima oleh kita Bang. Jadi kita tidak takut tadi ya, seperti saya bilang, dari yang Abang berikan tadi di akhir, tagar jangan tunggu kasus, kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, yang mungkin nanti akan menjalankan ekonomi kreatif masa depan bangsa, kita bisa bukannya takut Bang, tetapi kita bisa lebih hati-hati dan lebih selektif. Sekali lagi terima kasih buat Bang Husni Farid Abdad, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta bootcamp dan juga para mahasiswa kelas pengganti. Dan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu dan tertarik mengenai bisnis legalitas, bisa teman-teman cari di Instagram ya. Bang, saya izin promoin akunnya Bang Husni Farid Abdad, bisa langsung dicari Husni Farid Abdad. Teman-teman di situ bisa banyak melihat ilmu-ilmu baru ataupun materi-materi yang sangat menarik yang disampaikan secara ringkas di Reels Instagram. Mungkin itu aja. Sebelum terakhir nanti saya kembalikan kepada Bang Haidar mungkin untuk penyampaian terakhir dan juga foto bersama. Saya selaku MC Aufarafi pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, mungkin sepatah dua patah dari Pak Husni untuk closing statement sebelum foto bersama. Oke, terima kasih teman-teman semua, moderator yang sudah lag ya. Cek, suara saya masih terdengar? Nah, terdengar Pak, lag tadi. Oke. Malah nggak bisa start video lagi. Ya udah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyelenggarakan dan host yang tadi sudah memandu. Dari yang tadi saya sudah sampaikan, ya, sengaja tadi di awal saya membuka dengan sebuah pertanyaan, ya, kenapa bisnis harus legal? Tadi kita udah sama-sama menikmati, ya, mudah-mudahan teman-teman mendengarkan dengan seksama dan enjoy menikmatinya. Insya Allah sudah terjawab. Kenapa bisnis harus legal? Jadi sengaja saya sampaikan pertanyaannya di awal, dan teman-teman dengan penjelasan tadi sudah bisa merangkumnya, ya, atau bisa menarik kesimpulan. Ya. Intinya dari apa yang tadi saya sampaikan adalah tidak ada
alasan lagi, ya. Tidak ada batasan lagi untuk teman-teman menunda pengurusan legal bisnisnya. Ya, mau ngurus ini, ya, mau bikin ini, mau ini segala macam. Nanti nggak ada. Kenapa? Karena dipercepat justru itu lebih baik. Ya, benefit mempunyai legalitas tadi saya sudah sampaikan. Ya, yang terpenting adalah jangan tunggu kasus dulu baru ngurus. Itu yang selalu saya tekankan. Ya, pastikan teman-teman pahami. Ya, ketika sudah dipahami, tinggal dieksekusi. Ya, semoga bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Apabila ada kekurangan dan salah kata dan sikap, mohon dimaafkan. Dari saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, boleh kita on cam dulu, tetapi untuk panitia boleh ditampilkan sertifikat dari Pak Husni terlebih dahulu. Sudah ada? Oke. Pak Husni, saya izin ambil gambar. Oke, kayaknya kamera juga nggak bisa ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Husni atas kesempatan dan waktunya untuk berbagi di kesempatan kali ini. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, mari kita buka kameranya, gitu jika memungkinkan. Kita foto bersama. Buat itu tolong di stop screen terlebih dahulu. Oke. Buat Yuda. Oke, thank you. Oke, saya pandu. Oke, 1 menit. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Pak Husni. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Semoga kita bertemu di lain waktu. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.